anemia pada kehamilan bukan hanya sekedar angka, melainkan ancaman yang nyata bagi ibu dan juga janin. Rendahnya kadar Hb dapat menurunkan pasokan oksigen yang rendah bagi janin, sehingga dapat meningkatkan risiko seperti infeksi, berat badan lahir rendah, lemah janin, dan juga kelahiran prematur. Sayangnya, masih banyak ibu hamil yang belum mengetahui apa itu anemia dan juga pentingnya pencegahan anemia serta pentingnya meminum tablet tambah darah secara rutin. Melalui program edukasi kami, yaitu Lentera, Lindungi Ibu dari Anemia Demi Generasi Sehat dan Ceria, kami mengedukasi ibu tentang pentingnya pencegahan anemia, kemudian kami melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan Hb yang secara gratis, serta juga kami mengedukasi pengelolaan anemia secara holistik seperti pola makan yang kaya akan zat besi dan vitamin C, serta juga pentingnya meminum tablet tambah darah secara rutin demi generasi yang sehat dan ceria. Berdasarkan data kunjungan poli umum Klinik Cagak pada Agustus hingga Oktober 2025, masalah kesehatan masyarakat masih didominasi penyakit infeksi seperti ispa, dispepsia, mialgia, dan demam. Namun, perhatian utama kami justru tertuju pada rendahnya kunjungan ANC yang hanya 2%, sehingga deteksi anemia pada ibu hamil menjadi kurang optimal. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia. Angka ini bahkan meningkat pada tahun 2021, yaitu mencapai 78% dibandingkan 48,9% pada tahun 2019. Penelitian di daerah binaan mendukung tingginya angka anemia seperti studi pada tahun 2024 di Desa Bojong dan juga studi pada tahun 2025 di Desa Jayagiri. Kami lalu mencoba untuk menerapkan design thinking process yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klinik binaan kami. Proses ini kami awali dengan tahap empathize. Proses observasi di ruang tunggu yang kami lakukan bersama pasien memberikan gambaran bahwa beberapa ibu hamil trimester 1 hingga 3 mengaku sering mengeluh mudah lelah namun menganggap hal itu wajar karena sedang hamil. Beberapa ibu-ibu hamil juga belum memahami apa itu HB dan anemia pada kehamilan serta didapatkan informasi bahwa banyak yang belum konsisten meminum tablet tambah darah. Setelah melakukan identifikasi masalah sesuai subsistem SKN, dilakukan prioritas masalah menggunakan USG dan didapatkan 4 masalah utama, yaitu hambatan pembiayaan screening karena pemeriksaan HB belum ditanggung BPJS, ketiadaan tablet tambah darah di fasilitas, rendahnya pengetahuan ibu hamil, dan minimnya penyuluhan tentang anemia dan HB, serta lemahnya kolaborasi lintas profesi untuk memantau kepatuhan dan menindaklanjuti hasil. Kami mendapati bahwa masalah yang saat ini dapat kami upayakan untuk diselesaikan adalah rendahnya pengetahuan ibu hamil terkait anemia dan HB, didukung oleh minimnya penyuluhan dan edukasi khusus anemia, HB, dan juga pentingnya pemeriksaan HB, serta suplementasi tablet tambah darah pada ibu hamil. Selanjutnya, kami menggunakan fishbone untuk mengidentifikasi penyebab masalah, terdiri dari 6 aspek. Pada aspek men, tenaga kesehatan terbatas dan memiliki beban kerja yang tinggi sehingga waktu terbatas dalam edukasi ataupun konseling, dan juga tidak ada petugas promosi kesehatan khusus. Kemudian pada aspek money, anggaran terbatas sehingga kegiatan inovatif sulit untuk dilakukan, kerjasama klinik dengan BPJS tidak mencakup pemeriksaan HB untuk ibu hamil, dan juga keterbatasan alokasi dana pada program mengenai ibu hamil di klinik. Pada aspek market, banyak mitos yang salah dan juga persepsi seputar anemia dan tablet tambah darah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, dan juga persaingan antar fasilitas kesehatan yang lebih menonjolkan USG. Pada aspek mesin, klinik tidak memiliki alat KCHB dan juga tidak tersedianya ruang atau monitor khusus untuk edukasi di ruang tunggu. Pada aspek metode, sistem tindak lanjut belum optimal. Klinik tidak memiliki SOP mengenai alur edukasi dan juga pemantauan HB pada ibu hamil, dan juga kurangnya pendataan mengenai jumlah ibu hamil yang mengalami anemia. Pada aspek material, tablet tambah darah tidak selalu tersedia di klinik karena menjadi program puskesmas, dan juga kurangnya informasi mengenai pentingnya tablet tambah darah dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Kemudian, kami menentukan prioritas penyebab masalah dari masing-masing aspek tersebut. Pada aspek men, tenaga kesehatan terbatas dan memiliki beban kerja tinggi sehingga waktu terbatas dalam konseling dan edukasi.
Pada aspek methods, kurangnya pendataan mengenai jumlah ibu hamil yang mengalami anemia. Pada aspek money, kerjasama klinik dengan BPJS tidak mencakup pemeriksaan HB pada ibu hamil. Pada aspek material, tablet tambah darah tidak tersedia di klinik karena menjadi program puskesmas. Pada aspek market, banyak mitos dan salah persepsi seputar anemia dan tablet tambah darah, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan. Dan juga pada aspek mesin, klinik tidak memiliki alat GCHB dan strip. Langkah selanjutnya adalah menyusun dan memilih alternatif solusi untuk penyelesaian masalah menggunakan metode SMART. Penyelesaian permasalahan yang paling visible untuk dilaksanakan saat ini adalah intervensi dari aspek market, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, ditambah mitos dan salah persepsi seputar anemia dan tablet tambah darah dengan cara melakukan penyuluhan secara komprehensif mengenai anemia dan juga urgensi konsumsi tablet tambah darah. Penyuluhan ini terdiri dari pemantauan kadar hemoglobin, penyampaian edukasi, pemberian tablet tambah darah, dan juga pendampingan kepada ibu hamil. Berikutnya untuk prototipe program Lentera, yaitu Lindungi Ibu dari Anemia Demi Generasi Sehat dan Ceria, dilaksanakan di Klinik Cagak Cianjur. Untuk sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025 berupa pengisian pretest dan posttest, edukasi penyuluhan interaktif 2 arah dengan ibu hamil, dilanjutkan dengan screening hemoglobin serta pembagian tablet tambah darah. Kemudian juga dilakukan pendampingan oleh dokter muda, di mana setiap dokter muda itu memonitor 4-5 ibu hamil melalui WhatsApp dengan bertujuan untuk memastikan ibunya itu mengkonsumsi tablet tambah darah dan memastikan tidak ada hambatan dalam mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Kemudian untuk sesi kedua dilaksanakan pada rentang waktu 10-14 November 2025 berupa evaluasi ulang kadar hemoglobinnya untuk melihat apakah ada perubahan kadar HB setelah 1 minggu dilakukan intervensi. Untuk indikator pada kegiatan kami menilai poin indikator. Yang pertama adalah partisipasi dan kelengkapan layanan, yang mana diharapkan lebih dari sama dengan 80 peserta menuntaskan screening HB dan konseling, kemudian terdapat peningkatan kehadiran lebih dari sama dengan 10%. Kemudian untuk pengetahuan, kami menilai kenaikan skor post-test lebih dari sama dengan 10% dan diharapkan terdapat rata-rata NG-nya itu lebih dari sama dengan 0,3. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu perilaku, di mana diharapkan lebih dari sama dengan 70% peserta patuh untuk mengonsumsi tablet tambah darah, di mana itu setara dengan lebih dari sama dengan 4 tablet per minggu. Kemudian 60% dari peserta mampu menyebut lebih dari 3 cara pencegahan anemia pada kehamilan. Kami menjadwalkan evaluasi HB ulang dijadwalkan pada sesi kedua untuk menilai tren pasca suplementasi. Untuk hasil kegiatan kami, pada poin pengetahuan didapatkan bahwa rata-rata N-gain 0,47 yaitu kategori sedang, dan 25% peserta mengalami peningkatan tinggi pada pengerjaan pretest, posttest, kemudian 35% pada kategori sedang, dan 40% rendah yang menunjukkan dampak edukasi yang bermakna secara kelompok. Rata-rata skor naik dari 20,3 hingga 27,2. Untuk pemeriksaan HB pada sesi 1, sebanyak 20 peserta telah dilakukan pengecekan HB, yang mana 80% peserta memiliki HB normal di atas 11 gram per desiliter, kemudian 10% anemia ringan, yaitu sekitar 10-10,9, serta 10% anemia sedang, yaitu sekitar 7-9,9 gram per desiliter, serta tidak ada anemia berat yang kami temukan pada pemeriksaan HB pertama. Untuk pemeriksaan HB kedua ditemukan hasil bahwa terdapat peningkatan lebih dari 50% kenaikan HB pada peserta yang sudah melakukan HB pada sesi 1, peningkatan sebesar 50% peserta pada sesi 2. Harapannya, intervensi kami ini dapat meningkatkan minat dan antusiasme ibu hamil di Klinik Cagak untuk selalu mengikuti ANC dan pemeriksaan HB secara berkala. Dengan menerapkan pola hidup sehat, harapannya risiko anemia pada ibu hamil dapat dihindari sehingga meningkatkan kualitas hidup janin dan juga ibu hamil. Lentera, lindungi ibu hamil dari